Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang. Dan memang kemungkinan jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, kali ini kita akan membongkar fakta, yaitu tentang pernyataan Bahlil, Menteri Investasi, yang mengatakan bahwa Sinyi Group siap gelontorkan investasi jumbo sebesar 11,6 miliar US dollar atau setara 172 triliun untuk membangun industri kaca dan pasir silika demi keperluan pengembangan pembangkit panel surya di Pulau Rempang. Dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 bilion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini Sinji Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang, karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Kata Bahlil bahwa ini pabriknya terbesar kedua setelah Cina. Nah, ini yang perlu kita bahas. Dan juga kata Bahlil ini akan menciptakan 35.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Nah, ini juga yang kita pertanyakan ya. Faisal, mahasiswa S3 Hukum Trisakti, mengatakan bahwa pernyataan ini jelas-jelas tipu-tipu alias pembohongan publik. Investasi sebanyak itu harusnya bisa menyediakan lapangan kerja lebih dari 35.000. Jadi menurut Antoni Budiawan, pengamat ekonomi terkait hitungan dengan merujuk pada benchmark internasional tentang number of job per 1 juta US dollar investasi by sektor. Jadi Antoni Budiawan, pakar ekonomi, mengungkapkan bahwa merinci setiap investasi 1 juta dolar di sektor energi mampu menciptakan rata-rata 17 sampai 20 lapangan kerja baru. Nah, ini kata Antoni Budiawan bahwa kalau seandainya 1 juta US dollar investasi, 1 juta US dollar itu kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 15 miliar. Jadi sekitar 15 miliar kalau ada investasi di Indonesia di sektor energi sebesar 1 juta US dollar atau 15 miliar, maka mampu menciptakan rata-rata lapangan kerja baru yaitu 17 sampai 20. Nah, jika investasi Sinyi Group atau pabrik kaca yang katanya Bahlil yaitu sebesar 11,6 miliar US dollar atau 172 triliun, seharusnya mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Karena untuk 1 juta US dollar aja mampu menciptakan 17 sampai 20 lapangan kerja. Jadi kalau 11,6 miliar US dollar mampu menciptakan lapangan kerja 200.000 lapangan kerja baru. Jadi kalau ada kalimat Bahlil yang mengatakan bahwa dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang. Kalimat Menteri Investasi yaitu Bahlil yang mengatakan investasi di Pulau Rempang yaitu Sinyi Group, pabrik kaca kedua terbesar setelah Cina, maka akan menciptakan peluang kerja baru yaitu 35.000 orang. Jadi ini adalah informasi sesat dan pembohongan yang nyata. Ini dikatakan oleh Antoni Budiawan yaitu pakar ekonomi ya. Jadi tidak masuk akal dengan statement yang disampaikan oleh Menteri Bahlil bahwa investasi di Pulau Rempang yaitu Sinyi Group, pabrik kaca kedua terbesar setelah Cina, akan menciptakan 35.000 orang lapangan kerja dengan nilai investasi 11,6 miliar US dollar atau 172 triliun, maka akan menciptakan lapangan kerja 35.000 orang. Itu menurutnya Antoni Budiawan adalah pembohongan publik. Seharusnya ya, jadi kalau merujuk secara sektoral, benchmark internasional merinci bahwa untuk 1 juta US dollar aja mampu menciptakan lapangan kerja 17 sampai 20. Jadi bagaimana
yang investasinya 11,6 miliar US dollar mampu menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Di sini sangat jauh selisihnya, 165.000 lapangan kerja. Selisih bermuara pada dua kemungkinan. Pertama, investasi Cina tidak sebesar yang disampaikan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bahlil bahwa Cina akan berinvestasi sebesar 11,5 miliar US dollar adalah tidak sebesar yang disampaikan oleh Bahlil. Kedua, memang relasi penciptaan lapangan kerja memang sengaja direndahkan, dimanipulasikan pemerintah, menyediakan slot bagi para pekerja asing asal Cina. Jadi sengaja memang dibilang bahwa peluang kerja 35.000 untuk masyarakat lokal karena tadi tidak masuk akal. Untuk investasi sebesar 11,6 miliar US dollar seharusnya menciptakan 200.000 lapangan kerja. Tapi di sini Bahlil mengatakan bahwa investasi 11,5 miliar US dollar itu mampu menciptakan lapangan kerja baru 35.000. Seharusnya lebih banyak. Nah, di sini dipertanyakan, kenapa disampaikan 35.000? Berarti ada selisih ini sekitar 165.000 atau bahkan 100.000 lebih. Itu adalah lapangan kerja bukan buat masyarakat lokal. Berarti memang relasi penciptaan lapangan kerja sengaja direndahkan, dimanipulasi pemerintah. Ini sengaja slotnya ini disediakan yaitu bagi para pekerja asing asal Cina. Dan memang kemungkinan jumlah lapangan kerja yang disediakan untuk pekerja lokal sengaja direndahkan pemerintah untuk menyerap lapangan kerja dari Cina. Hal ini merupakan konsekuensi yang dipaksakan Cina sebagai salah satu syarat dasar kesediaan menjalin komitmen investasi. Untuk Cina mau investasi di Pulau Rempang atau di Indonesia, mungkin harus ada komitmen bahwa Cina harus membawa pekerjanya ke Indonesia. Jadi memang yang harus terserap pekerja Cina ya. Jadi lagi-lagi di sini Cina yang menang. Jadi pemerintah selalu beralasan bahwa investasi untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat buat siapa? Rakyat Cina ya. Jadi tidak masuk akal investasi dengan sebesar 11,6 miliar US dollar. Bahlil mengatakan mampu menciptakan 35.000 lapangan kerja bagi warga lokal, tapi simulasi hitungan benchmark global menyatakan lebih, bahkan mencapai 236.000 lapangan kerja baru. Jadi memang pemerintah ini dalam hal ini ada yang ditutupi. Jadi seharusnya ya lapangan kerja bukan segitu. Kalau nilai investasi mencapai 172 triliun, seharusnya lapangan kerja yang tercipta adalah 236.000 lapangan kerja. Jadi Antoni Budiawan menyimpulkan angka tersebut sengaja dibuat rendah, dimanipulasi pemerintah untuk menyerap tenaga kerja asing dari Cina. Inilah kewajiban yang harus ditunaikan pemerintah mungkin sebagai syarat desakan kesepakatan investasi dengan Cina. Nah, atau bisa saja ya investasi di Pulau Rempang tidak besar 11,6 miliar US dollar yang katanya menciptakan 35.000 lapangan kerja. Dan ini dibongkar langsung oleh Bosman Mardigu tentang Singi Group ini, yaitu pabrik kaca ini. Coba kita dengar. Pertanyaannya, jika memang benar Singi Glass mau investasi di Rempang senilai 11,5 billion dolar atau 170 triliun, itu salah sebut angka kali ya. Maksudnya 170 miliar rupiah atau hanya 11,5 juta dolar kali ya. Karena equity yang dibutuhkan 30% dari 11,5 miliar dolar itu setara 3,45 miliar dolar atau 3,4 billion dolar ya bahasa Indonesianya. Dari mana dana dibutuhkan? Karena dalam consolidated net cash flow mereka per 31 Desember 2022, Singi hanya punya 0,4 billion dolar atau hanya 41 juta dolar saja. Dan dari mana menutupi kekurangan 3,04 miliar atau 3,4 billion dolar kekurangan equity tersebut? Itu pun kalau semua cashnya dipakai, ya kan nggak mungkin. Sepertinya perkataan pejabat tentang rencana pabrik gelas di Rembang Eco City patut dipertanyakan karena pada setiap berita tidak ada satupun statement dari pihak Singi Glass tentang nilai 11,5 billion dolar ini. Info-info pejabat seperti ini ada baiknya para pihak yang menyatakan misalnya seperti Opung dan Tesla, ya jangan Opung aja yang buat pernyataan, pejabat Teslanya juga
Atau pejabat dan pengusaha mana deh yang mau bisnis, join komitmen untuk buat pernyataan bersama, jangan sepihak begitu terus. Ini semua supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya tidak ada air mata dari gas air mata di antara kita, supaya tidak ada warga Melayu yang sakit hati sama Tiongkok yang difasilitasi oleh pejabat. Juga tidak ada rakyat yang tidak respect sama tentara dan polisi jadinya. Wahai pejabat, demi apa sih kalian semua ini? Baik, silakan Anda beri komentar dan pendapat Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.